Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi pada pertemuan 2 untuk melanjutkan bahasan kita tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, kita mulai. Nah, dalam pertemuan kedua ini nanti itu tidak jauh berbeda dengan di pertemuan 1 kemarin. Jadi nanti bahasan kita mulai dari KD dan indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian nanti bahasan kita itu adalah tentang penyelesaian SPLTV. Ada 2 contoh yang saya berikan dan ada soal latihan di akhir pembelajaran nanti. Untuk KD dan indikator itu sama dengan untuk pertemuan yang pertama kemarin. Jadi ada KD, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang jelas karena nanti kita membahas tentang penyelesaian dari SPLTV. Tujuan kita adalah kalian bisa menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode-metode yang ada pada SPLTV. Berikutnya untuk materinya nanti itu adalah tentang penyelesaian SPLTV. Nah, dalam penyelesaian SPLTV itu ada beberapa metode penyelesaian, antara lain yang pertama adalah metode eliminasi, kemudian yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga adalah metode campuran antara eliminasi dan substitusi, kemudian yang keempat adalah metode determinan. Nah, saya rasa untuk tiga metode yang atas itu kalian sudah pernah mempelajari, yaitu pada saat jenjang SMP menentukan penyelesaian dari SPLDV seperti itu. Jadi nanti juga tidak jauh berbeda untuk pembahasannya atau cara penyelesaiannya antara SPLDV dengan SPLTV. Hanya saja nanti yang sedikit ada model baru itu adalah pada saat metode determinan. Next, berikutnya untuk contoh sekarang. Yang pertama, dengan metode campuran antara eliminasi dan substitusi, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Jadi di sini sudah disajikan 3 persamaan linier 3 variabel. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, kemudian ini yang ketiga, di mana variabelnya adalah X, Y, dan Z. Nah, nanti untuk cara penyelesaiannya, karena tadi perintahnya menggunakan metode gabungan atau metode campuran, maka nanti yang pertama itu kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Nanti yang pertama itu kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga kita peroleh seperti ini. Ada persamaan keempat, kemudian yang kedua eliminasi antara variabel Y, eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 3, itu kita peroleh persamaan 5. Untuk cara mengeliminasinya sama ya, seperti SMP dulu. Kemudian antara 4 dan 5, ini kemudian kita eliminasi lagi, seperti ini. Kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 1. Berikutnya setelah kita peroleh salah satu nilai solusinya, kemudian kita substitusi. Makanya disebut sebagai gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kemudian kita substitusi nilai X-1 ke salah satu persamaan ini. Ya, boleh yang 6X plus Z, boleh yang 7X min 5Z, terserah kalian. Nah, ini saya pilih yang 6X plus Z sama dengan min 8. Akhirnya diperoleh nilai Z-nya adalah negatif 2. Berikutnya untuk setelah kita peroleh X-nya min 1, kemudian Z-nya negatif 2, kemudian kita substitusi ke salah satu dari persamaan linier 3 variabelnya. Terserah, ada 3 kan tadi, kalian boleh memilih yang pertama,
yang kedua maupun yang ketiga, sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu adalah negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah nilai X-nya min 1, nilai Y-nya adalah min 1, dan nilai Z-nya itu adalah negatif 2. Itu ya, saya kira tidak terlalu sulit untuk metode eliminasi dan substitusi dan gabungan. Sekarang berikutnya untuk contoh yang kedua. Dengan metode determinan, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini nanti untuk videonya, karena memang video tidak disetting untuk lama, jadi nanti silahkan untuk lebih jelasnya dari materi determinan, itu kalian boleh membuka bahan ajar yang sudah saya upload di Google Classroom-nya, ya. Jadi sudah dijelaskan secara gamblang di situ. Nah, sekarang di sini ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Mau kita selesaikan dengan menggunakan metode determinan. Nah, cara pertama, kalau menggunakan metode determinan, ini kita perhatikan dulu koefisien dari masing-masing variabel. Misalkan variabel persamaan 1 punya koefisien variabel X-nya 2. Kemudian variabel Y-nya koefisiennya 1, variabel X-nya koefisiennya Z-nya koefisiennya juga 1. Nanti di sini kita susun di halaman berikutnya ya, kita susun dalam sebuah matrik. Kemudian ini 3 min 1 2. Yang ini 1 2 2. Itu nanti. Jadinya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. 2, 1, 1, ini koefisien-koefisiennya dari persamaan 1, ini koefisien-koefisien dari persamaan 2, koefisien-koefisien dari persamaan 3, dikali dengan variabelnya, ini sama dengan konstantanya. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, kita menentukan determinan matriks utama. Matriks utama itu apa? Matriks utama itu adalah matriks ini. Ya, ini kita cari determinannya. Caranya bagaimana? Konsep determinan pada ordo 3 kali 3, ini namanya ukuran matriksnya 3 kali 3, itu konsepnya seperti ini. Ya. Jadi nanti ini kita kalikan dengan operasi penjumlahan, kemudian yang kiri itu kita kalikan dengan operasinya pengurangan. Itu nanti diperoleh negatif 9. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan nilai dx. Dx itu adalah mengganti koefisien pada variabel x. Jadi variabel x itu koefisiennya letaknya di sini. Itu kita ganti dengan nilai konstantanya. Nanti kita ganti dengan nilai ini, konstantanya ini. Nah, jadinya seperti ini nanti. 4 min 5, 5. Yang Y sama Z tetap 1 min 1, 2, 1, 2, 2. Kemudian untuk menentukan determinan di sini ditambah 2 kolom pertama. Nanti dikalikan ini, kemudian dikalikan yang searah dengan diagonal samping, dikurangi ya. Berikutnya, tadi untuk dy, dx, kemudian untuk dy sekarang. dy yaitu mengganti koefisien pada variabel y dengan nilai konstantanya. Jadi, nah ini konstantanya ini 4 min 5, 5, ini kita ganti di koefisien pada variabel y. Untuk variabel x dan variabel z-nya itu tetap. Kemudian kita tambah 2 kolom pertama, yaitu 2, 3, 1, 4 min 5, 5. Kemudian kita kalikan searah dengan diagonal utama, dikurangi dengan yang searah dengan diagonal samping. Itu nanti hasilnya adalah min 36. Next, berikutnya sekarang kita mencari dz. Dz adalah mengganti koefisien pada variabel z dengan nilai konstantanya. Jadi ini tadi variabel x, ini variabel y. Nah, ini variabel z. Dz berarti yang kita ganti dengan c-nya itu adalah ini. Ini diganti konstantanya ya. Jadi 4 min 5, 5. Kemudian ini kita tambahi 2 kolom pertama. Terus dikali searah diagonal utama. Dikurangi dengan searah diagonal samping, diperoleh 18. Nah, untuk mencari solusinya, berapa nilai X, Y, dan Z-nya, itu dengan konsep seperti ini. Jadi X itu diperoleh dari dx per d, kemudian Y diperoleh dari dy per d,
kemudian Z diperoleh dari DZ per D.